Selamat pagi Heartline sekalian, senang sekali ya kita sudah masuk di bulan November. Tanpa terasa ya, sudah di penghujung tahun nih. Rasanya baru kemarin berganti tahun, tapi sekarang sudah mendekati ujung tahun. Seperti biasa, satu hati dengan saya Yohana Elizabeth bersama rekan saya. Lutfianto Febri Handoko. Senang sekali di pagi hari ini bisa menyapa semua Heartliners ya di pagi ini. Tema kita seru sekali nih, sedap. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti tidak mungkin tidak mau berapapun usianya, bahkan seorang anak kecil pun bisa merasakan bersalah yang terdalam, sangat dalam, dan sehingga untuk memaafkan diri sendiri itu merupakan suatu proses yang luar biasa. Dan Temanya terkadang belajar sulit memaafkan gitu. diri sendiri dan didukung oleh siapa Kak Febri? Dukung oleh Aku Pintar. Oke, slogannya dong apa? Belajar pintar bersama Aku Pintar. Gitu. Nah, itu dia. Tuh. Ya, belajar pintar bersama aku pintar. Dan pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Saya belajar, Kak Febri juga belajar dari narasumber kita yang nggak kalah hebat nih dari kita, Kak Febri, karena Siapa beliau nih adalah Kak Dewi? psikologi. Silakan diperkenalkan, Kak Febri. Silakan, ini ada Kak Arin Nurrahmawanti. Dia ini dari mahasiswa psikologi nih Kak. Ya. Jadi cocok nih temanya tentang belajar memaafkan diri sendiri gitu. Selamat Oke. pagi Kak Arin. Selamat pagi, Karin. Karin, boleh tanya nggak posisi ada di mana sekarang? Pagi Kak Yo dan Kak Febri. Sekarang saya posisi ada di kota Kediri, di rumah. Oh, di Oh, lagi. Kediri. Salam ya buat semua Kediri. Halo warga Kediri. Pasti bangga nih pagi hari ini ada Kak Arin bersama-sama mengudara di radio gitu kan ya. Iya. Nah, Kak, berbicara belajar memaafkan diri sendiri. Kata Bener. memaafkan sendiri akan ada pada saat seseorang merasa ada yang tidak benar atau tidak baik yang dia lakukan. Nah, kebenaran atau kebaikan ini tentu berbeda-beda ya tergantung dari pola asuh, pendidikan, latar belakang. Ada yang membenarkan misalnya melakukan dengan tangan kiri, tapi ada yang melarang tidak boleh. Itu kan benar dan salah artinya relatif ya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sih memaafkan diri sendiri karena dalam proses menjadi dewasa dalam tanda kutip tidak bukan usia tetapi kematangan diri itu adalah suatu proses yang saya rasa semuanya terjadi bahkan pada diri saya, Kak Febri dan Kak Arin tentunya, dan juga semua hotline di mana pasti akan mengalami itu tadi, kesalahan-kesalahan, bakal kegagalan-kegagalan yang membuat seseorang merasa terpuruk. Sehingga kadang-kadang yang tidak perlu disalahkan kepada diri sendiri malah menjadi menyalahkan diri sendiri. Nah, aku boleh tanya dong ke Kak Arin, Kak Febri izin ya tanya duluan. Silakan Kak Yu. Judulnya seru Kak Febri, jadi pengen banget gitu ya, belum apa-apa udah tertarik untuk bertanya. Nah, bagaimana sih aku pengen bertanya simpelnya gini, pada saat kapan sih sebetulnya kita harus memaafkan diri sendiri? Karena tidak selamanya diri sendiri itu adalah proses dalam pembelajaran atau terjadinya sesuatu yang tidak baik atau tidak benar menurut konsep mindsetnya orang tersebut. Silakan Kak Arin. Kalau menurut saya, kapan kita harus memaafkan diri sendiri? Saat itu sih kalau saya sendiri ya, kalau habis ada masalah gitu. Kalau saya, kadang kalau habis keluar sama teman kayak gitu tuh kayak, oh ada salah nggak ya tadi? Nah, kalau pas kayak gitu tuh saya langsung koreksi diri sendiri aja dan itu berusaha belajar memaafkan diri sendiri gitu. Oke. Artinya pada saat kita mengkoreksi diri kita dan kita menyadari ada hal yang tidak baik atau tidak benar, baik itu sengaja atau tidak sengaja, begitu ya Kak ya? Iya, Oke, yuk Kak Febri, pertanyaan Oke. berikutnya. Oh yes, kita gali nih kali ini ya. Jangan Jadi ketakutan ya Kak Arin, soalnya kan Kak Arin enggak. semester berapa di psikologi? Semester 9 ini lagi ngerjakan Oh, skripsi. apalagi udah semester semangat, semangat, 9. semangat. Oh, ilmunya udah mateng nih Kak Febri karena udah deskripsi bagiannya untuk mempertanggungjawabkan selama kuliah nih. Ayo Kak Febri, Nah, kapan lagi nih kita bisa gali nih? Kak Arin dan Kak Yu ya, iya, terkadang apa ya, proses memaafkan diri sendiri ini bukan hanya sebatas karena sesuatu kegagalan yang besar yang pernah kita alami gitu. Terkadang kayak kita mungkin waktu kuliah gitu ya, misal eh, nilainya jelek gitu, atau mungkin waktu di organisasi kok kok tadi kayaknya aku nggak terlalu perform gitu ya. Itu terkadang membuat kita insecure, akhirnya merasa salah banget gitu di di diri kitanya gitu ya. Kalau kalau Kak Arin sendiri pernah nggak yang ngerasa yang
sebenarnya halnya itu sepele banget gitu ya, sepele gitu dan nggak harus dipikir, tapi kitanya kepikiran terus gitu. Pernah sih Kak, kalau seperti itu. Boleh Apa share itu Kak dong? kalau boleh tahu? Nah, Em, Kalau saya itu, kalau tentang kuliah ya, simpelnya saya tuh eh, inginnya kuliahnya itu nggak di IAIN. Kan saya di IAIN Kediri nih, inginnya itu di Oke. Solo. Nah, itu kayak kok saya nggak bisa ya kuliah yang sesuai yang saya inginkan, kampusnya, jurusannya gitu. Kok saya jatuhnya di sini gitu. Terus dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain yang bisa kuliah sesuai yang mereka inginkan kayak gitu tuh jadi saya bikin insecure sendiri gitu sih Kak. nah, pada saat mendapatkan perasaan seperti itu, insecure ya, merasa tidak nyaman, tidak pada tempatnya, eh, ada nggak sih efeknya? Saya bukan tanya how to-nya, tapi efek dari insecure sendiri terhadap Arin sendiri. Efeknya Mm-mm. jadi nggak percaya diri aja Kak, kemampuan saya Kak, oh saya nih mungkin kurang pintar gitu, efeknya gitu. Dan pada saat merasa kayak efeknya tidak percaya diri, apakah itu merugikan? Kan kalau jelas merugikan untuk diri sendiri, tapi akan berdampak juga untuk merugikan orang di sekitarnya. Karena kadang-kadang kalau kita berbicara efek gitu ya, kalau kita minum obat ada efek sampingan gitu. Ini efek sampingannya sampai sebegitukah mempengaruhi lingkungannya Arin gitu, atau cukup karena hanya percaya diri jadi hanya diri sendiri yang mempunyai efek dari tersebut. Mungkin ibu ya, terutama orang tua mungkin Kak, entah mereka merasa malu kok anaknya nggak bisa kuliah di kampus yang diinginkan, kan saudara-saudara juga ada nih yang sepadan sama saya. Nah, yang mereka-mereka itu bisa, tapi kok anak saya kok nggak bisa gitu. Lebih itu Oke, jadi ada efeknya. efek sampingnya. Memang ini sesuatu hal yang nggak cuma Arin ya Kak Febri ya, banyak Ini sekali semua orang. orang-orang yang salah jurusan dalam tanda kutip ya dalam dunia edukasi. Passionnya apa, terus jadinya apa, kuliahnya, terus lucunya sudah selesai kuliah nih kerjanya nggak ada hubungannya juga dengan apa yang dia pelajarin gitu ya. Nah, menariknya adalah gini, pada saat tadi kan Arin bilang efek sampingnya lingkungan adalah orang tua yang paling utama gitu ya, di mana ada tuntutan sosial, dikatakan tuntutan sosial, dan ini terjadi juga kepada banyak orang biasanya gitu ya. Mungkin ambil salah satu pegawai negeri, ya kan. Adik-adik tuh berharap banget di pegawai negeri, orang tua tuh berharap pokoknya kalau harus pegawai negeri, kalau nggak pegawai negeri malu-maluin gitu ya. Itu yang mungkin yang masih kali ya Kak Febri ya saat ini di Masih ada beberapa, itu Kak. masih ya, atau bahkan Masih. kalau mesti pasangan hidup harus pegawai negeri sampai seperti itu ya Kak Febri ya. Kriteria jodoh itu Kak. Jadi kriteria Oh itu masih ya kriteria jodoh. masih ada tuh yang seperti Oke, itu. oke. Nah, artinya kan ini juga jadi banyak hal yang bisa mendampakkan rasa bersalah pada diri sendiri dan ternyata mempengaruhi masa depan. Yang dalam mengambil keputusan, dalam berpola pikir gitu, itu mempengaruhi sekali gitu. Nah, Arin pada saat tahu lingkungannya tidak mendukung, yang paling terpengaruh selain ini percaya diri kan udah jelas nih inti utama dari efek tersebut. Tapi yang paling paling lagi terlebih dari percaya diri dalam proses itu apa sih yang mempengaruhi? Misalnya nih, Arin jadi malas ketemu orang kah? Atau apa gitu? Aku merasa malu juga. Apa sih selain percaya diri ini kan buat saya luas gitu ya. Tapi saya boleh nggak dikasih spesifik pada saat Arin merasa itu tadi saya tidak melakukan hal yang benar menurut kacamata pikiran Arin. Ya itu tadi sih Kak, memang malas ketemu sama orang tapi nggak ke semuanya. Mungkin ke orang-orang yang lebih di atas saya yang bisa, dia bisa loh mencapai. Nah, saya kalau mau ketemu orang itu tuh saya tuh Oke. malas Kak, malu gitu loh. Kok nggak bisa gitu. Lebih ke itu sih Kak. Dan kalau dengan mereka yang istilahnya ya mungkin selevel sama kamu itu is okay gitu ya. Maksudnya yang pencapaiannya gitu kan ya. Iya, kayak Oke. yang nggak apa-apa, it's okay gitu. Itu berapa lama tuh, Arin? Ini kan kamu sudah semester 9 cukup panjang perjalanannya dan Ini ada ujian teh, ini ya skripsi ya. ya kita Oleh kita Pak lagi tes dosen ini. Febri. Oke, kita uji analisis.
Jadi kan proses tadi yang akhirnya kamu ya diterimanya di sini gitu ya, yang kampus yang sekarang pasti kalau mungkin aku di posisi Arin kan juga nggak sehari dua hari langsung hilang gitu kan ya, rasa Ya, menyesalnya, rasa insecure-nya itu butuh berapa lama dan sudah melewati apa aja tuh mungkin kendala-kendalanya sampai akhirnya kepentok nggak bisa nih aku kalau kayak gini terus gitu. 1 tahunan Kak, 1 semester, 1 semester. Oh, 1 semester, 6 bulan. Wow, lumayan, lumayan. Ya, Iya, memang Kak Febri kalau kita berbicara ini setiap orang punya kapasitas dan batasan yang berbeda-beda ya. Benar, benar, Dan benar itu Kak. juga sebetulnya tergantung lagi nih. Ini sekedar share karena saya mengalami Kak Febri, mengalami satu proses belum lama, baru beberapa bulan yang lalu, sebulan setengah yang lalu, di mana saya dalam ini share aja ya bercerita ya, di mana dalam satu cerita ada seseorang yang menganggap saya melakukan kesalahan yang which is saya tidak tahu menahu sebetulnya. Lucunya gini, kalau kita tahu dianggap salah, it makes sense. Tapi ini tidak tahu menahu, terus dianggap salah dan di treat as a person who make guilty. Jadi kesannya benar-benar saya salah gitu. Dan itu membuat drop psikologi seseorang. Nah, jadi sebetulnya saya bisa menyatakan gini, tergantung seberapa dalam dampaknya terhadap diri sendiri dan tergantung bagaimana dia bisa bangkit dari permasalahan yang ada. Jadi kalau begitu dalam, artinya contoh tadi misalnya saya ya tidak melakukan kesalahan tapi dituduh salah, dimaki-maki bahkan diancam gitu dalam tanda kutip gitu ya. Jadi itu akan membawa sesuatu yang unexpected kan, sesuatu yang tidak dipersiapkan tiba-tiba dihajar kayak halilintar itu drop. Nah, once you are drop, pada saat kita drop secara psikologi, untuk bangkitnya itu adalah suatu proses perjuangan yang setiap orang berbeda. Ini mungkin hanya satu contoh yang simple dan sederhana. Tapi saya yakin ada banyak di antara kita juga ngalamin hal yang serupa ini gitu loh. Balik lagi, kalau kita tahu kita salah, masih move on-nya masih lebih enak tuh. Udah Kayak tahu Arin tadi jalurnya kan ya. ya. Iya, iya. Kan? Kayak Arin tadi kan dia bilang, butuh 6 bulan gitu. Bisa mungkin lebih cepat atau mungkin lebih lama tergantung Kak Febri. Nah, Betul. tetapi yang paling bukan membedakan, tetapi yang paling adalah terutama untuk cara memaafkan diri sendiri. Yang poin dari kita bicara adalah pertama memang kita harus menyadari dulu sih Kak Febri, kesalahannya itu ada di mana. Kalau memang kesalahannya kata Arin, kesalahannya ada di saya, we have to admit, mengakui, dan mungkin self talk ya saya bisa bilang. Benar nggak? Ada teorinya self talk ya Arin ya di psikologi ya. iya ada. Oke, mungkin bisa dikatakan self talk. Bagaimana kita berbicara pada diri sendiri untuk move on, untuk mengangkat kembali moodnya tadi gitu ya, sehingga kita bisa memaafkan. Tetapi banyak juga nih Kak Febri, adik-adik atau kita pun sekali-sekali merasa bersalah bukan karena kita. Merasa Contoh, bersalah bukan karena kita. Gimana tuh, gimana tuh? contoh, misalnya perceraian, kasus perceraian. Oke. Nah, Arin udah ketawa lebar tuh. Ayo, Ya. gimana Arin secara psikologi untuk hal ini? Karena saya yakin banget kasus-kasus seperti ini juga di zaman sekarang membuat suatu proses yang tidak mudah bagi semua pihak. Benar, 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 benar. Ini rooming ya Arin ya. Ya gimana Kak? Gimana kalau terjadi kasus-kasus yang dia harus merasa bersalah tapi dia tidak memiliki bagian dari kesalahan tersebut gitu loh. Kalau saya sendiri nih, kebetulan tadi kan kalau kasus perceraian itu ya Kak ya, kebetulan orang tua saya kan pisah. Nah, di situ itu saya udah berusaha kan, kayak biar mereka itu nggak sampai pisah gitu sebelumnya. Saya udah berusaha nih ngomong dulu ke orang tua saya, ke ibu, gimana, terus ke ayah, gimana gitu kan. Terus saya kasih jalan tengahnya nih, kayak gini. Tapi mereka berdua tetap nggak bisa, bersatu itu nggak bisa. Nah, kan kayak saudara yang lainnya kan tidak tahu kalau saya udah berusaha memberitahu mereka supaya tidak pisah. Taunya kan saya diem aja gitu. Nah, mereka tuh kayak nyalah-nyalahin ke saya gitu. Kamu gimana sih udah sekolah di psikologi kok nggak bisa mempertahankan rumah tangga keluarga kamu, misalnya ayah ibu kamu biar nggak sampai pisah, kan bisa kamu kasih tahu tuh kalau kayak gitu. Nah, saya tetap disalah-salahin. Kayak tetap aja salah aja. Saya udah jelasin, saya udah kasih tahu, tapi tetap salah aja di mata mereka. Itu gimana ya Kak ya?
ya udah saya tetap koreksi diri saya lagi terus gitu. Apa sih yang salah, kan saya udah kasih tahu, udah gini, tapi kenapa tetap disalah-salahin gitu. Terus akhirnya ya saya menerima menerima aja kayak mereka seperti itu, ya ya udah saya terima aja. Kalau Iya. anggapan mereka saya tetap salah gitu sih Kak. Ya. Nah, Kak Febri, apa yang disampaikan Kak Arin sebetulnya adalah salah satu cara memaafkan diri sendiri, yaitu belajar ikhlas. Menerima Ya, gitu ya. Menerima. Dan belajar ikhlas itu ikhlas. sesuatu hal yang mudah diucapkan tapi susah sekali untuk Setuju. diimplementasikan gitu ya. Setuju sekali, belajar Hmm. ikhlas. Dan sebetulnya kadang-kadang orang Indonesia itu ya konotasinya adalah gini, orang Indonesia itu orang yang paling baik karena orang yang paling memudahkan mengikhlaskan gitu kan. Apalagi untuk suku tertentu katanya Ya mudah udah sekali. nggak apa-apa gitu ya kayak. Padahal nggak Iya. segampang yang Kak Febri bilang, Benar-benar. mudah banget ya. Bagaimana apa ya Kak ya, di posisi Arin atau mungkin di posisi Kak Ayu yang tadi tidak merasa melakukan sesuatu kesalahan tapi disalah-salahkan gitu kan. Pada ujung-ujungnya kan kita harus menerima gitu. Iya. Tapi kan kata ya udah saya terima itu kan sebuah proses yang harus melewati rasa sakit hati gitu kan. Iya. Pertanyaan pentingnya adalah ketika Kak Arin tadi akhirnya menerima, ya pasti kan Kak Arin juga nggak pengen kan orang tuanya akhirnya berpisah. Itu kan sesuatu yang Ada gimana nggak iya. Seberapa dalam itu Kak rasa sakitnya, dan bagi kita kan yang pengen kita tahu ya Kak ya, bagaimana seseorang yang masuk ke lubang yang begitu dalam, mungkin tajam juga di bawahnya ada batu kerikil, tapi bisa keluar gitu loh. Dan biar yang di luar sana gitu juga pada memahami bahwasanya kalau masalah-masalahnya apa ya, mungkin masalah yang orang-orang di luar sana itu nggak mungkin permasalahan si Kak Arin dengan Kak Arin ini, ataupun mungkin masih ada yang di luar sana yang punya masalah yang lebih dalam lagi, tapi bisa kok istilahnya bangkit lagi gitu, dan akhirnya menerima. Nah, kata-kata menerima ini kan finalnya aja kan ya kan, tapi prosesnya ini loh yang gimana tuh Kak Arin, pengen tahu aku. Kalau saya dulu, ya jujur itu kalau keinget terus kata-kata yang mereka ucapkan tuh pasti nangis. Kayak sakit gitu loh Kak. Tapi ya lama-lama ya itu tadi tetap menerima ikhlas. Terus ya gimana ya Kak? Kayak ya udah aku diem aja gitu kalau mereka mencemooh lagi, atau kalau saya ingat gitu ya saya diem, saya pikir-pikir lagi, terus saya berusaha nenangin diri biar nggak emosinya kembali lagi, seperti itu prosesnya. Terus ya tetap ikhlas itu aja, mengakui juga mungkin, tapi saya juga bingung apa yang harus saya akui kesalahan saya gitu. Kan saya sudah berusaha gitu. Ya. Sebetulnya kalau boleh ditambahkan, kemarahan yang ada di lingkungan itu adalah sesuatu emosi yang perlu dilampiaskan dan mereka tidak tahu melampiaskannya kepada siapa atau tidak berani melampiaskan kepada orang yang bersangkutan. Dalam hal ini mungkin orang tua gitu ya, karena kalau tidak akan merusak hubungan, dan yang biasanya yang jadi dalam tanda kutip tong sampah gitu yang menerima apapun itu bentuknya adalah namanya sampah itu kan pasti agak sedikit di bawah gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang terdekat dan yang tidak bisa memiliki kapasitas untuk bersuara, ya. Jadi ya mau nggak mau ikhlas tadi gitu, menerima. Sehingga memang yang kata Kak Febri itu prosesnya gimana sih gitu loh. Itu tidak, balik lagi kan setiap orang akan ada masanya yang berbeda, ada caranya berbeda. Kalau tadi Arin sudah menyampaikan caranya yang berbeda, tetapi juga ada hal-hal yang memang saya teringat satu statement gitu ya yang sering sekali ini kalau pagi ini kadang-kadang sih, bukan pagi, kadang-kadang tuh suka iseng lihat di reel kalau di Instagram atau di TikTok. Sering sekali belakangan ini ada, mungkin kita sih kalau kita udah seneng denger satu tuh ya, misalnya motivation, itu akan keluarnya motivasi terus gitu kan ya. Itulah algoritmnya guys. Jadi ketahuan nih orang sukanya motivasi gitu kan. Kalau sukanya online tuh keluar tuh jajanan online semua gitu ya. Nah, saya tuh salah satu yang saya suka adalah tentang motivasi, di mana ada seorang pendeta gitu ya yang menyatakan, dan ini kutipan ini akhirnya menjadi kalimat semua orang, karena semua orang akhirnya kan suka ngulang lagi tuh ya apa kata-katanya dibikinin apa sih istilahnya yang seakan-akan dia ngomong padahal bukan gitu kan ya. Yang dikatakan gini, kita
pada saat kita meminta kepada Sang Ilahi gitu ya, untuk diberikan kekuatan, nah Tuhan memberikan kita berbagai kendala sehingga kita bisa menang dan menjadi kuat. Gitu. Nah, mungkin ini yang akhirnya kita bisa menjadi ikhlas. Caranya salah satunya ya. Pada saat cobaan itu datang, pada saat kita merasa tidak nyaman atau tidak merasa di tempatnya gitu ya. Tapi kita jadi belajar banyak gitu. Ini yang saya alami pribadi. Jadi saya bisa berkata begini karena saya alami pribadi. Pada saat seseorang marah kepada saya untuk sesuatu hal yang bukan saya lakukan dan jelas-jelas tidak ada kaitannya gitu, bahkan sedikit mengancam, saya saat itu memang terpuruk dan nangis dan sedih. Karena tipikal saya mungkin mellow ya, dikit-dikit gampang keluar air mata. Nah ini tipikalnya beda-beda gitu ya. Nah, tetapi pada saat itu ada proses yang healing myself gitu ya, memperbaiki perasaan sendiri gitu ya. Nah pada saat itu saya mulai mengerti, belajar. Nah mindset kita mulai digeser nih Kak Febri, digeser ke hal yang positif. Kenapa bisa? Karena kita terbiasa dalam kehidupan yang positif. Benar. Tetapi kalau kita terbiasa dalam hal negatif, pada saat serangan itu datang bertubi-tubi kepada kita dalam tanda kutip, apapun itu bentuknya, maka kita akan terbawa ke hal yang negatif. Nah, ini yang akan membawa kita menjadi energi yang sangat-sangat tidak baik, merugikan diri sendiri, bahkan tidak hanya diri sendiri, tetapi lingkungan di sekitar kita. Jadi waktu itu, kenapa kita bisa bilang ikhlas? Karena kita melihat dari sisi positif. Gitu kan? Kita lihat dari sisi positif, lalu kita akan bilang gini, oke, terima kasih. Jadi saya tahu nih si A karakternya begini. Seakan-akan mencari poin-poin positif gitu ya, defense mechanism kalau saya bilang Kak Febri sama Kak Arin gitu ya. Tapi defense mechanism-nya in positive way. Nah di situ kita baru ngerti dan bangkit. Dan kadang-kadang nggak tahu ya, ini teman-teman merasain nggak ya? Kadang-kadang tuh saya suka merasa gini, Tuhan kasih satu kesempatan permasalahan besar, karena Tuhan mempersiapkan permasalahan-permasalahan lain yang ternyata saya sudah lewatin, it was nothing gitu. Benar nggak? Nanti ke depannya lebih, sudahlah, saya sudah pernah yang lebih. Jadi kalau ada gitu, teman yang ngeluh gitu, gila ini gue susah nih begini. Kita lihat it was nothing, we've been there gitu loh, more than you. Gitu. Tapi kita bisa bersaksi, kita bisa menjadi kekuatan, motivasi bagi orang gitu kan. Nah, kadang-kadang terpikirkan seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya di dalam cara memaafkan diri dikatakan selalu bersyukur. Nah, kita udah dapet 3 nih Kak Febri. Apa tuh Kak? Cara memaafkan diri sendiri. Tadi kan belajar ikhlas, bersyukur. Ya. Dan yang pertama banget adalah bagaimana mengucapkan kepada diri sendiri, I'm sorry to myself, gitu kan, yang dilakukan oleh Kak Arin tadi ya. Seru kan? Nah, dalam waktu hampir 30 menit udah 3 poin kita pelajari. Lebih begitu Kak Febri. Nah, Kak Arin boleh dong tanggepin apa yang saya sampaikan, silakan. Itu juga sih Kak, mungkin kayak dukungan dari teman atau lihat motivasi support itu kita tuh merasa kayak disupport gitu ya Kak ya. Iya, betul. Nah, by the way, kamu tesisnya tentang tesis skripsi itu tentang apa sih? Tentang kontrol diri terhadap kontrol diri guru les privat terhadap aplikasi TikTok. Wow, ini lebih spesifik ya. Tapi bisa dapat nih kontrol dirinya. Kita abaikan kalimat belakangnya. Iya. Karena memaafkan diri juga harus mengkontrol diri kan. Kalau dia tidak bisa mengkontrol diri, akan jauh lebih ke dalam. Apa sih kontrol diri menurut asik nih? Ini latihan sidang ya. Pemanasan dulu Kak, kita. Pemanasannya keren loh, didengar se-Indonesia. Oke, apa sih kontrol diri menurut Arin sendiri? Menurut saya sendiri menurut gitu ya, menurut buku ini ya, teori dari gitu ya, langsung referensi. Menurut saya kontrol diri itu kayak gimana kita itu bisa tahu tentang diri kita sendiri sih Kak. Oke. Kayak misalnya nih, kalau saya contohkan di aplikasi TikTok itu tadi ya Kak ya, tuh gini, kita harus punya batasan nih kalau bermain aplikasi TikTok biar nggak sampai terlalu larut mainannya gitu, biar nggak sampai jadi
apa itu namanya, kecanduan gitu. Nah, itu kan harus kita kontrol. Dengan cara apa? Kan berbeda-beda tiap orang cara kontrol dirinya itu. Ada yang harus mengingat jadwalnya hari ini tuh ngapain aja gitu. Terus selain main TikTok, masa sih kita nggak ada kegiatan yang lain gitu. Seperti itu. Nah, ini Udah dapat belum pembahasan nggak? kaitan dapat apa sih yang nggak dapat buat kamu, Rin? Kak Febri mungkin Iya, iya. apa sih kontrol diri, Kak Febri? Menurut Apa ya, versi Kak? Kak Febri dari Aku Pintar. Oke, kontrol diri kalau menurutku ini ya kayak kita tahu batasan-batasan mana yang bisa kita lewati dan batasan-batasan mana yang kita jangan deh sampai ke sana gitu. Karena dengan seperti ini kita akan lebih mudah untuk menjalankan kehidupan gitu. Oke, kalau misal sekarang aku ngomong sama Kak Yud, sama Kak Arin, sama semuanya gitu, berarti aku udah tahu nih bahasa-bahasa apa. Karena aku orang Surabaya ya, aku udah tahu dong ya bahasa yang seperti apa yang bisa digunakan, bahasa seperti apa, logat seperti apa, alur seperti apa yang bisa digunakan itu sehingga memudahkan saya lebih lebih dekat mungkin dengan Kak Yohana, dengan Kak Arin gitu. Sehingga kontrol diri adalah di mana kita akhirnya nanti bisa lebih mudah ya, lebih mudah untuk berinteraksi secara sosial. Karena apa? Karena kita sudah tahu batasan-batasan tadi tuh yang bisa kita lewati dan mana batasan yang jangan deh lewat sana. Karena kalau misal aku ngomong seperti ini, aku kamu gitu kan, kalau sama Kak Ayu sama Kak Arif, kalau saya ngomong sama teman-teman yang di Surabaya diketawain gitu kan malah kok kayak Oke. gitu sih dan seterusnya itu dari bahasa baru bahasa belum lagi nanti topik dan yang sebagainya jadi seperti itu sih Kak Ayu kontrol diri itu dari dasarnya seperti itu ya mungkin kalau nanti di next levelnya pasti lumayan ini ya mulai ngomong tentang emosi mungkin tentang banyak banget lah. Oke, kenapa saya menarikkan dengan kontrol diri? Sebetulnya ini ada kaitannya dengan cara memaafkan diri sendiri. Sebelum kita bahas tadi yang apa Arin sampaikan atau Kak Febri sampaikan betul, tetapi masih kita bisa lengkapi lagi nanti tentang kontrol diri. Tapi sebelumnya ya, sebelum masuk cara mengontrol diri Siap. dan korelasinya dengan memaafkan diri, yuk kita dengerin satu dulu yang lewat biar penasaran nih. Oke, Silakan siap. headline. Silahkan. Oke, kembali lagi di acara Satu Hati, hatinya kita bersama. Selamat siang, Headline semuanya. Eh, Kembali ke talk show pada hari ini. Topiknya adalah belajar memaafkan diri sendiri. Masih didukung oleh Aku Pintar dan narasumber kita yang super kece ada Kak Arin Nurrahmawanti, mahasiswa psikolog dari mana Kak? IAIN ya? Iya, dari IAIN IAIN Kediri. Kediri. Bersama host kita yang tercinta ada Kak Yohana Elizabeth Dan Hardinata. juga tentunya yang terganteng, Kak Febri. Cuma saya yang kaki Soalnya soalnya. cuma satu prianya di situ. Oke Kak Yo. PC. Oke, tadi sudah disampaikan sama Kak Febri ya, tema kita kali ini seru sekali dan sudah ada 3 poin yang dimana dalam pembicaraan pertama adalah bagaimana kita memaafkan pada diri sendiri dulu, gitu ya, menyatakan self talk ya istilahnya kepada diri kita. Kalau kita memaafkan diri kita, lalu ada belajar ikhlas dengan apa yang terjadi, baik itu Menerima. untuk kesalahan yang dibuat ataupun yang tidak diperbuat dengan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah bersyukur, melihat sesuatu hal dengan motivasi. Bersyukur karena apa yang kita dapatin itu menjadikan kita pembelajaran yang berharga, menjadi lebih bijak, menjadi lebih dewasa, sehingga mungkin kita bisa menjadi contoh, bahkan memberikan advice, saran kepada lingkungan kita yang mungkin mengalami hal yang mungkin lebih ringan atau serupa sekalipun. Nah, berbicara tadi ada kaitannya dengan kontrol diri. Kak Benar. Pepri sudah menyatakan tuh benar banget, gitu. Kak Arin juga benar banget. Tapi sebetulnya yang saya mau tambahkan di sini adalah kalau kita secara teoritis, cila gaya Asik. banget kalimatnya teoritis gitu ya. Kontrol diri itu lebih kepada pengendalian emosi. Ya, kata dasarnya adalah pengendalian emosi sehingga perlu memiliki kemampuan, yaitu pertama untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan. Ada 4M, 4M. Kemampuan menyusun. Jadi bagaimana kita menyusun emosi kita gitu ya? Apakah perlu marah, perlu nangis yang berlebihan, apa tidak perlu menangis, tidak perlu marah karena kadang-kadang ada orang yang merasa, contoh simpel gitu, anak laki nggak boleh nangis gitu. Halo.
Anak laki kan juga manusia, anak laki juga punya perasaan, punya hati gitu ya. Jadi mau laki mau perempuan mau nangis gak apa-apa. Yang penting kan sebenarnya lebay.com yang nggak boleh ya. Mau laki mau perempuan kalau nangisnya berlebihan juga nggak bagus gitu ya. Jadi kalau putus cinta nangis sebentar it's okay. Tapi kalau nangisnya sampai 1 bulan, 1 tahun, setiap hari itu udah Nggak kerja tidak apa-apa dong kontrol itu, diri nggak namanya. ngapa-ngapain nanti. Iya betul. Tapi ada loh Kak, yang sampai setahun, 2 tahun sekalipun gitu ya, Waduh. menyesali gitu ya. Makanya kenapa pentingnya memaafkan diri ini gitu, karena kita perlu menyusut, kontrol diri itu menyusut. Lalu bagaimana kita membimbing? Kalau kita sudah tahu nih emosi kita ada di mana, kita sendiri yang harus ngedrag, kita sendiri yang harus mengatur bimbingannya gimana. Oke, gue boleh nangis, sakit hati, oke. Nah kan itu bimbingan artinya ya. The next-nya adalah apa? Dan terus kita yang ngatur. Jadi bukan orang lain, karena kontrolnya ada di diri kita, emosinya ada di diri kita. Kita yang ngatur. Oke, saya sedih, kecewa, marah, kayaknya udah kelebihan deh 1 minggu. Kayaknya marah kayak begini terlalu berlebihan gitu ya. Hanya hal kecil, tapi saya memusuhi dia. Nah itu kan artinya you self with your own gitu ya, pribadi kamu, self talk dan memahami akhirnya sehingga pada mengatur itu kamu udah bisa ngarahin. Nah, itu lebih kepada self control. Bagaimana mengendalikan emosi. Wah, ini Arin udah dapat contekan nih buat ditanya. Ada kan tadi di situ apa yang saya sampaikan di teori? Ya ada. Kalau dikontrol diri itu ada 3 cara. Oke. Apa tuh? Yang pertama itu kontrol perilaku, kontrol kognitif, sama kontrol keputusan. Nah, Benar, kalau kontrol perilaku itu cara kita mengendalikan diri kita. Nah, kalau kontrol kognitif itu cara mengendalikan terus memilih nih. Memilih kita tuh mau gimana itu dipilih tadi benar kata Kak Yo. Terus kalau kontrol keputusan itu hasil dari semuanya. nah, keluar kan Result akhirnya nih. kan. Tadi masih malu-malu dia Kak Febri. Udah dikasih kompor dikit, dikasih minyak, dia bakar sekarang. Kayaknya nanti buat sidang skripsi sudah lancar nih kayaknya. Amin. Udah latihan soalnya di sini. Nah, berbalik kepada memaafkan diri gitu ya. Ini menarik sekali. Tadi kita sudah belajar ada 2 hal. Yang pertama yang kita lakukan, kita menyadari, tapi ada hal yang kita tidak lakukan dan mau tidak mau kita terima gitu ya. Nah, Kak Febri deh. Kak Febri, hal paling apa sih yang akhirnya bisa memaafkan diri? Kayak gini, pasti ada pengalaman dong, nggak mungkin nggak ada. Ada pengalaman yang merasa aku bersalah banget untuk sesuatu. Mungkin nggak perlu diceritain gitu ya. Tetapi Kak Febri sendiri, how to move-nya, bagaimana sih bangkit dan bangunnya pada saat hal tersebut terjadi. Mau diceritain juga boleh sih masalahnya, tapi it's your choice, it's your right. Cukup internal karena di keluarga, tapi itu sudah berlalu. Case-nya mirip seperti Kak Yu, istilahnya tidak seharusnya disalahkan gitu ya. Seperti Kak Arin juga ya, tidak seharusnya disalahkan, tapi akhirnya menerima untuk jadi orang yang diposisikan bersalah gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita dibilang dikontrol diri kan sebenarnya kita kalau tadi Kak Ayu bilang tentang self defense gitu ya, atau defense mechanism kan sebenarnya kita juga perlu untuk melakukan perlawanan dalam artian saya nggak salah gitu. Saya juga harus bisa menjelaskan duduk masalahnya seperti apa dan seterusnya. Tapi pada posisi gimana akhirnya istilahnya apa ya Kak ya? Cukup sensitif akhirnya terus ada pihak-pihak lain yang akhirnya terbawa, akhirnya defense tadi atau mekanisme defense mechanism tadi akhirnya nggak berlaku lagi. Akhirnya yang terjadi adalah ya sudahlah, mengalah gitu ya. Mengalah dalam artian mungkin memang benar-benar untuk dijadikan orang yang bersalah seperti itu. Dan itu lumayan cukup berdampak secara psikis gitu Kak. Dan pernah sampai ke psikiater juga Kak ya. Saya pernah ke psikiater online sih, ada apps online-nya untuk curhat gitu ya. Dan sebenarnya dari apa namanya kesimpulan si psikiater ini, dia mengambil kesimpulan sebenarnya saya nggak salah gitu ya. Dan hal-hal yang perlu dilakukan karena istilahnya sudah merembet kemana-mana, dan kalau sayanya malah
terlalu speak up dan istilahnya melawan gitu ya, itu malah terlalu nanti banyak yang dikorbankan seperti itu. Akhirnya yang perlu dilakukan adalah hal pertama adalah menerima gitu. Menerima bahwasanya dikalahkannya sekarang ini sebenarnya untuk menguatkan hati kita di suatu saat di masa depan kalau ketemu masalah lagi yang mungkin nggak sebesar ini, sudahlah, saya sudah pernah melewati fase yang berat ini gitu. Itu yang pertama, menerimanya gitu. Yang keduanya adalah bagaimana dari kita juga istilahnya mencoba untuk ini ya Kak ya. Setelah itu selesai, jangan terlalu dipikirin gitu, udah coba move on aja gitu dengan melakukan hobi kita gitu. Hobinya apa gitu. Karena saya hobinya apa ya? Nonton waktu itu karena masih usia yang remaja gitu kayak. Jadi saya suka nonton anime. Kalau anime itu mungkin Naruto gitu ya, Naruto atau One Piece. Jadi waktu itu saya melampiasnya ke sana gitu. Saya nonton sampai pada titik ya sudahlah. Kayaknya masalahnya sudah nggak terlalu dipikirin lagi dan akhirnya dari situ sudah mulai normal lagi gitu. Kayak dan mulai berkomunikasi lagi dengan si dia yang masih keluarga ini dan ya sudahlah, sudah berlalu dan sudah dilupakan juga. Jadi terkadang makanya tadi ya Kak Yo ya, sebenarnya ini pertanyaan juga, ini mungkin balik ke Kak Yo atau mungkin Kak Arin yang mungkin lebih ngerti di sisi psikologis gitu ya. Sebenarnya kan kita nggak selalu untuk ya sudahlah saya menerima gitu. Tapi kan kita sebagai orang juga harus punya defense mechanism bahwasanya ini bukan salah saya gitu ya. Secara de facto-nya gitu ya. De facto-nya itu kita memang nggak salah dan kita nggak pantas buat disalahkan gitu. Nah, tapi kan terkadang kita nggak bisa melawan itu karena terkadang lingkungannya sudah kadung dikompor-komporin gitu ya. Dan akhirnya kitanya nih yang disudutkan memang yang salah sehingga pada akhirnya mungkin seperti Kak Arin tadi, ya sudahlah saya terima disalahkan seperti itu. Pertanyaan apakah seperti itu benar, Kak? Nah, aku coba jawab ya Arin ya. Pertanyaannya apakah seperti itu benar? Tergantung, balik lagi. Benar apa tidak itu adalah sebuah konsep di dalam perkembangan kehidupan, baik secara psikologi maupun kognitif seseorang dan juga adat budaya. Kadang-kadang mempengaruhi karena kita di Indonesia gitu ya. Ada adat kultur yang mempengaruhi latar belakang seseorang. Katakanlah misalnya orang-orang dari Sulawesi tentu akan berbeda dengan orang-orang Jawa Barat. Akan berbeda lagi mungkin dengan orang-orang di Bali, akan beda lagi dengan orang-orang di Aceh dengan culture yang berbeda gitu ya. Tetapi yang pasti adalah pertumbuhan seseorang yang dipengaruhi oleh psikologi juga memiliki latar belakang yang cukup kuat, yaitu dari keluarganya, bahkan dari saat dia di dalam kandungan. Kalau saya seringkali diundang jadi pembicara Kak Febri, saya selalu menekankan usia paling sangat berharga itu pada umur 1 hari di dalam kandungan. Gitu. Jadi itu mempengaruhi. But kita tidak akan membicarakan itu karena ini adalah sisi lain gitu. Tapi yang kita bicarakan apakah okay or not gitu ya, to be accepted that we are guilty although we're not guilty gitu. Jadi apakah baik atau benar pada saat kita melakukan kesalahan dianggap salah walaupun kita tidak melakukan kesalahan. Ada hal-hal yang memang perlu diklarifikasi. Ada hal-hal yang menyatakan diam itu emas. Ada juga yang mengatakan berjalannya dengan waktu orang akan melihat mana yang sesungguhnya benar, mana yang sebetulnya tidak. Nah, kita satu-satu dulu ya, dari yang terakhir, berjalannya dengan waktu. Seberapa lama sih perjalanan ini? Orang bisa melihat dia benar apa tidak, itu beda-beda. Ada yang cepat karena dia sudah tahu karakter lawannya atau orang yang dipersalahkan. Jadi dia akan bilang gini, agak mungkin anak ini terlalu baik untuk melakukan pembunuhan. Say it's like gitu ya. Gitu ya. Anak ini, karena kita tahu dari kecilnya, anak ini sangat penolong, sifatnya baik, gak mungkin dia mencuri. Misalnya seperti itu juga. Gitu. Jadi berjalannya dengan waktu, dengan ambience yang ada dan kebiasaan yang ditampilkan, itu kadang-kadang membuat persepsi seorang lebih kepada hal yang sesungguhnya dari si karakter tersebut. Maupun kebalikannya. Gitu ya. Ini paradigma yang kadang-kadang tidak benar. Karena memungkinkan saja seseorang
yang baik menjadi tidak baik, atau yang tidak baik sekalipun bisa melakukan kebaikan loh. Nggak semua orang yang tidak baik tidak bisa melakukan kebaikan. Benar. Nggak. Gitu. Saya percaya hati kecil apapun manusia itu punya nurani baik. Gitu. Yang membuat tidak baik adalah dilakukan di tempat yang tidak benar dengan cara yang tidak benar. Itu aja. Saya ingat banget ada satu kata, nggak ada orang tua itu yang memberi makan kepada anaknya atau membiarkan ular menggigit kakinya, itu nggak ada. Pasti orang tua akan memprotek anaknya. Nah, demikian juga dengan kebaikan gitu. Jadi seseorang yang selalu konotasinya jelek belum tentu tidak bisa melakukan kebaikan. Gitu ya. Jadi saya boleh menyatakan dengan berjalannya waktu. Nah, pertanyaannya, apakah dengan perjalanan waktu kita yang oknum, katakanlah ya, oknum yang tahu de facto-nya itu benar, bisa menerima perjalanan waktu itu cukup lama, bisa menerima opini masyarakat atau teman-teman atau lingkungannya, bisa menerimakah gitu ya perkontrolan diri, self control tadi gitu. Ya, itu balik lagi kepada seorang. Ada juga orang yang karakternya gitu ya memang tidak terlalu banyak, aduh aku nggak usah pusing deh, udah diemin aja gitu. Nggak mau ambil ribet gitu ya. Nggak mau pusing gitu ya. Jadi karakternya orang yang ya udahlah gitu, orang mau ngomong apa, dia nggak peduli pembuktian di suatu saat. Karena buat dia ya saya terima, saya karakter yang memang I don't want ya ribet, nggak mau ngoceh kanan kiri gitu ya. Tapi ada perlu juga sebetulnya untuk klarifikasi untuk hal-hal tertentu. Kapan? Pada saat kejadian tersebut melibatkan banyak orang. Contoh, misalnya gitu ya, kita dianggap melakukan suatu kesalahan yang sebetulnya kita tidak salah, tapi kita perlu klarifikasi karena kalau tidak berklarifikasi, asumsi publik dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pertemanan sekalipun, itu akan membawa dia untuk hal yang tidak baik. Dan dia pada saat mengklarifikasi, tentu tidak mengklarifikasi dengan asal ngomong Kak Febri, Kak Arin. Harus ada, kalau tadi Kak Febri bilang de facto, sama, ini juga ada de factonya. Jadi kalau kamu dituduh, buktikan, ada nggak? Benar. Okay. Kalau ternyata nggak ada, ya udah, kan kamu udah klarifikasi. Tetapi kalau ternyata, oh kamu pernah melakukan ini loh buktinya, di capture misalnya, ada kalimat yang tidak baik gitu ya, itu udah bukti. Gitu. Jadi kita nggak bisa ya, udah ada di situ gitu loh. Dan we have to admit, makanya kalau kita punya salah, harus berani mengatakan maaf. Ini yang tidak mudah. Jangankan salah sama orang lain, salah terhadap diri sendiri pun, kita tidak memiliki kekuatan untuk memaafkan diri kita. Bukan mengambil alih menggampangin, bukan mengambil alih lihat waktu, tetapi bagaimana kita bisa memaafkan diri kita terlebih dahulu. Ini saya pernah share, gak tahu Kak Febri ingat apa tidak, ada satu momen di mana I hate myself so much. Gitu ya, karena saya menyalahkan diri saya untuk berbagai perjalanan kehidupan misalnya, sampai di titik hari ini. Tetapi ada seorang sahabat, mungkin kalau saya boleh share, Kayoshi Mokalu ya, yang teman-teman tahu semua itu, pada saat itu dia coba menyatakan gini, hey, remember ya, kamu ingat, kamu itu biji mata Tuhan. Biji mata. Fungsi biji mata itu kecil bentuknya, tapi fungsinya sangat luas. Pupilnya kecil gitu ya. Secara kasar kan biji mata tuh kecil banget di dalamnya bola mata gitu ya. Tetapi dia yang bisa melihat semuanya. Dia yang bisa mendeliver perasaan. Dia yang bisa membuat persepsi. Dia yang bisa membuat asumsi dengan apa yang dia terima gitu dari pendidikannya segala macam. Nah, kebayang nggak sih kalau Tuhan memberikan kita sebagai biji matanya, artinya kita berarti banget, bukan? Nah, pada saat kita bisa menerima itu, maka kita ini masuk 5 cara di mana kita akhirnya bisa berkata kepada diri kita, I forgive myself, I forgive for the past, karena kita tahu yang terdepan akan jadi lebih baik. Adalah sebuah proses untuk mengalami hal itu, dan akhirnya kita itu tadi bagaimana caranya kita bisa memaafkan diri kita. Gitu sih menurut saya gitu ya. Jadi setiap orang prosesnya pasti berbeda. Kak Arin monggo kalau mau nambahin. Mestinya Kak Arin dulu tadi yang ngomong. Silakan Kak Arin. Kalau menurut saya memaafkan diri sendiri itu ya kurang lebih sama kayak Kak Iyo tadi ya.
harus bisa memaafkan, menerima. Bilang maaf ke diri itu memang susah sekali, Kak. Tapi kalau kita berani bilang maaf ke diri kita sendiri itu hebat. Kita hebat. Gitu aja sih, Kak. Udah kurang lebihnya sama kayak Kak Yu. Kita Berarti sudah jadi pemenang ya. ini ya Kak Yoya dan Kak Arin. Begitu memang memaafkan diri sendiri itu memang kadang menjadi hal yang lebih sulit terkadang daripada memaafkan orang lain. Iya nggak sih? Betul. Iya. Karena kadang-kadang kita suka ngomong gini, ya udah maafin ya udah aku maafin. Tapi kita nggak maafin, dongkolnya masih di sini. Bahkan Nggak lupa. dalam Nggak hati. lupa. Bahkan kita bisa bercerita itu beda ya. Kalau saya cerita sekarang kan lebih kesaksian, lebih pada bercerita. Tapi ada orang yang bercerita itu masih penuh emosi. Belum Masih redem lah ini masalah. kayaknya gue kalau belum balas dendam belum oke nih. Gue mesti cari tahu nih kesalahannya apa gitu ya. Atau aku udah ini gitu ya. Jadi kadang-kadang memaafkan belum tentu artinya yang sesungguhnya pada saat kita keluar dari apa yang, kalau istilahnya gini, kita bisa benar-benar memaafkan pada saat kita bisa berbicara tanpa ada rasa sakit hati. That's the real sorry. Kalau masih ada rasa sakit hati, itu masih belum memaafkan. Ya. Baik untuk diri kamu sendiri maupun untuk orang lain. Misal Kak Febri punya salah sama saya, udah aku maafin kok. Tapi setiap lihat muka Kak Febri, gue males deh ilfeel. Ya, itu belum ada tindakan ya, baru ngelihat muka gitu. Itu artinya belum memaafkan. Ya, benar. Karena kamu masih punya emosi tadi, kontrol diri kamu belum bisa mengarahkan, belum bisa menyusun perasaan kamu sendiri, itu belum gitu loh. Nah, artinya kamu belum maaf. Jadi mengatakan maaf lebih mudah, tetapi apakah benar-benar memaafkan diri kamu pada tempat dan cara yang benar, itu yang perlu dikoreksi. Ya. Cuma terkadang ini ya kayak baik ke diri sendiri maupun ke orang lain, bisa terkadang ya udah saya memaafkan yang kemarin saya salah seperti ini, atau mungkin apapun itu ya ke orang lain gitu. Tapi terkadang kita nggak bisa lupa gitu ya. Oh, aku pernah mungkin ada kejadian memalukan di waktu yang kemarin gitu ya. Itu nggak lupa, tapi kita sebenarnya sudah memaafkan. Tapi karena kita nggak lupa, di suatu momen kita keinget gitu ya kesalahan tadi gitu ya. Jadi ngerasa bersalah lagi gitu Kak. Ke callback lagi nih. Kan Kak Febri? Berarti belum dimaafkan itu ya? Belum. Simple as it is tadi saya sampaikan. Memaafkan artinya kamu bisa berhadapan dengan masalah yang sama tanpa terbawa perasaan. Terbasaan emosi dan negatif ya. Itu memaafkan. Baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Mau itu tiba-tiba nongol 10 tahun lagi, seminggu lagi, 50 tahun sekalipun gitu ya. Padahal yang sama kamu akan melihat itu sebagai, aku pernah lewatin ini. I've been there, bersyukur, belajar dari pengalaman yang ada. Kamu bisa bersaksi, bisa memberikan motivasi kesaksian karena kamu pernah mengalami. Beda ya dengan emosi yang timbul. Kalau masih ada, artinya masih ada traumatik. Nah, traumatik itu kan bisa terungkapkan secara terus-menerus, bisa juga tertekan di dalam conscious kita gitu, di bawah sanubari kita gitu. Tapi itu muncul yang Kak Febri bilang tuh 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Nah, itu yang dikatakan belum memaafkan diri sendiri. Oke. Berarti tandanya kalau mungkin seperti tadi ya kayak kita pasti nggak mungkin lupa lah ya. Kita mungkin keinget tempatnya, mungkin ketemu sama orangnya pasti keinget lagi. Dan di fase ketika keinget itu kita kayak dalam artian kita bersyukur sudah melewati itu, kita sudah berdamai dengan itu, berarti itu sudah done lah ya, sudah selesai urusannya berarti ya kayak. Ya. Oke. Betul, gitu kurang lebih Kak Febri. Nah, Kak Arin ada yang mau ditambahin nggak? Nggak kerasa loh Kak Febri udah sejam. Udah hampir sejam ya ini. Mau nambahin juga sih Kak, gini, kalau kenapa kita harus memaafkan diri sendiri itu karena mungkin kita itu terlalu banyak mengkritik diri kita, menyalahkan diri kita, bukan ke perilaku yang kita lakukan gitu Kak. Kalau menurut aku tambahannya seperti itu. Benar-benar. Terlalu perfeksionis dengan diri kita gitu ya. Ya, betul sekali. Banyak sekali mungkin dalam target pekerjaan harusnya bisa lebih lagi, bisa lebih lagi gitu. Itu ya. Ya, sebetulnya gini,
kritikan itu ada yang membangun, ada yang tidak membangun. Tidak membangun. Kalau di hal ini yang disampaikan Kak Arin adalah hal yang tidak membangun. Selama kritikan itu bisa membangun, katakan kita seseorang perfeksionis, tapi kita tahu caranya menghadapi kritikan sehingga itu menjadi motivasi, gak masalah Kak Febri. Nah, yang bahaya adalah yang Kak Arin tadi sampaikan. Kalau kritikan itu terus-menerus yang membuat kita kayak ngegali lubang kuburan sendiri gitu loh. Ya, ada kritikan kita gali lubang, ada kritik lama-lama nggak sadar diri kita udah tertanam sendiri di dalam lubang tersebut gitu ya. Nah itu yang paling bahaya sebetulnya. Gitu. Mengubur diri sendiri. Iya. Aduh, ya. Itu Kak Dan Febri. pastinya kalau buat yang di luar sana pasti banyak banget ya kayak case permasalahannya sehingga mungkin bisa jadi sampai hari ini detik ini pun belum bisa memaafkan dirinya. So mungkin kalau dari Kak Arin atau mungkin dari tadi Kak Ayu sudah ini ya, menyampaikan cara memaafkan dirinya gitu ya. Kalau dari sisi versi Kak Arin ada nggak ya shortcutnya ini? Kita kan kalau pengennya ada shortcutnya ya. Cara memaafkan diri sendiri kalau dari saya itu kita itu berani mengakui kesalahannya dengan cara ya introspeksi diri. Terus habis itu kita menerima kayak nggak apa-apa, manusia itu emang berbuat salah itu wajar. Kalau nggak berbuat salah kan kita nggak tahu nanti ke depannya kalau ada masalah lagi seperti itu. Kayak buat pengalaman, buat pelajaran aja gitu. Terus ya belajar ikhlas. Udah itu aja sih. Iya, wah. Pembicaraan pagi hari ini luar biasa ya Kak Febri. Satu dalam kita bisa belajar banyak. Sebagai penutup, mungkin Kak Febri mau memberikan kesimpulan, silakan Kak. Wow, ini mungkin cukup panjang jika dirangkum, tapi versi saya kesimpulannya adalah setiap kita pasti pernah ada di fase salah. Entah itu fase salah yang karena memang kita sebabkan sendiri, baik yang disengaja maupun tidak, atau sebenarnya kita juga nggak salah juga, tapi memang begitulah adanya kita disudutkan untuk di posisi salah. Tapi bagaimana ketika kita bisa mengontrol diri kita, bisa menerima kenyataan bahwasanya ini demi kebaikan kita juga bersama, ke depannya suatu saat nanti pasti ada sisi baiknya ya. Kalau kata anak zaman sekarang, POV-nya, point of view-nya kita tuh selalu nyari yang baik-baik aja gitu, nggak perlu nyari yang sisi buruknya. Karena kalau dicari-cari pasti ketemu aja sisi buruknya. Sehingga kita juga harus melihat sisi baik dari masalah itu yang datang untuk menguatkan kita di masa yang akan datang, jadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Dan ini ada quotes menarik nih Kak. Hal yang paling sulit dalam kehidupan adalah mengalahkan diri sendiri. Tapi itu bisa kamu mulai dengan memaafkan diri sendiri. Sehingga kita menjadi lebih oke nanti di masa depan, lebih kuat lagi itu dengan cara memaafkan diri kita sendiri di kesalahan yang kita lakukan sekarang atau di hari-hari yang telah berlalu, sehingga menjadi diri kita yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Seperti itu, Kak Yo. Terima kasih Kak Febri, luar biasa quote-nya menutup kegiatan kita di Satu Hati. Senang sekali ya pada pagi hari ini kita banyak belajar. Semoga apa yang kita bagikan pada pagi hari ini juga pembelajaran tidak untuk saya pribadi atau Kak Febri dan Kak Arin, juga boleh menjadi motivasi buat semua yang mendengarkan Heartland se-Indonesia. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya Lutfianto Febri Handoko. Sampai ketemu di Kamis mendatang. Satu Hati. Satu Hati. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Thank you Arin. Thank you Kak Arin. Sama Kak Yo, Kak Febri. Tim Heartland.